Hai, perkenalkan nama saya Marcelia Fatma dengan NPM akhir 127 dan rekan-rekan saya. Nama saya Salsabila Devianti dengan 3 digit NPM terakhir 120. Saya Amelia Dwi Nur Biholbi dengan 3 digit NPM terakhir 125. Saya Aziza Zahrani dengan 3 digit NPM terakhir 246. Saya Niswatul Ramadhani dengan 3 digit nomor NPM terakhir 256. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Sistem Administrasi Negara akan menampilkan sebuah konten yang bertema kebijakan transformasi digital dan perlindungan data pribadi dengan pengimplementasian UU PDP nomor 27 tahun 2022. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat dilakukan secara online, baik berbelanja, belajar, bekerja, bahkan transaksi keuangan. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat keancaman besar, yakni kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Pada video kali ini, kita akan membahas kebijakan transformasi dan implementasi Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Mari kita mulai. Ada 102 juta data masyarakat yang diduga bocor dan dijual di situs gelap. Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Saudara, ratusan juta data penduduk di Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil diduga bocor ke forum dugaan hacker. Bocoran 279 juta data penduduk Indonesia kini Jutaan data pribadi warga Jawa Barat diduga telah diretas. Indonesia telah mengalami berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan jutaan data masyarakat. Apakah kebijakan kita sudah cukup kuat? Mari kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dari Nisvia. Indonesia sedang mengalami transformasi digital besar-besaran. Semua layanan publik beralih ke platform digital dan meningkat pesat sejak pandemi COVID-19. Pemerintah kemudian mendorong berbagai program digitalisasi, seperti digitalisasi UMKM, layanan publik digital, dan pembayaran non-tunai. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang mengatur hak warga, kewajiban pengelola data, dan sanksi pelanggar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan digital sebagai pengelola data, dan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Itulah latar belakang munculnya Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Sekarang Aziza akan memaparkan kondisi di lapangan. Implementasi Undang-Undang PDP masih menghadapi 3 tantangan, di antaranya belum terbentuknya lembaga pengawas hingga batas waktu Oktober 2024 terlewati. Lalu, lemahnya infrastruktur digital terbukti dari peretasan PDNS 2024, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang masih berada di skor 3,54 dari skala 5 menurut Kominfo 2022. Inilah kesenjangan utamanya. Sanksi dan mekanisme pengaduan sudah diatur dalam undang-undang, tetapi tanpa lembaga pengawas aktif, sehingga semua itu belum bisa berjalan. Akibatnya, perusahaan teknologi besar diuntungkan karena kepatuhan masih sukarela, sementara masyarakat awam seperti lansia dan warga daerah menjadi pihak yang paling dirugikan. Mari kita evaluasi dari 4 indikator sekaligus dampak sosial ekonominya. Yang pertama, efektivitasnya rendah karena masih banyaknya data yang bocor, tapi tidak ada satupun pihak yang dikenai sanksi. Yang kedua, efisiensi buruk, PDSN triliunan rupiah. Akan tetapi saat diretas Juni 2024, backup tidak berjalan dan 282 instansi mengalami kelumpuhan. Sementara dari sisi keadilan, yang paling dirugikan adalah pihak masyarakat bawah karena data mereka dipakai tapi mereka tidak tahu haknya. Yang terakhir, responsivitasnya lambat, karena sejak 2022, publik mendesak lembaga pengawas independen, tapi sampai sekarang belum terbentuk. Dari 4 indikator ini, kebijakan ini belum lulus ujian. Ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar kita bisa memperbaiki. Transformasi digital merupakan langkah penting menuju Indonesia yang lebih modern dan efisien. Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Perusahaan digital juga harus meningkatkan keamanan sistem dan menjaga transparansi penggunaan data pengguna. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih bijak dan aman dalam menggunakan teknologi. Dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, transformasi digital akan memberikan manfaat besar tanpa harus mengorbankan privasi masyarakat. Terima kasih.